Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinasti Dwi Mustiko, NIM 2302101061. Saya dari Prodi PGSD kelas 2B. Di sini saya akan membahas tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ada 7 ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen yang berlaku pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini disusun oleh Carles A. Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa Belanda. Sistem ejaan ini menggunakan huruf Latin dengan mengikuti cara pengucapan bahasa Belanda. Ejaan Van Ophuijsen dipakai selama masa penjajahan Belanda. Contohnya, kata koetika sekarang menjadi ketika. Kata soeda sekarang menjadi sudah. Selanjutnya yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang berlaku pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1947 oleh Menteri Pengajaran yaitu Mr. Supomo. Ejaan Suwandi masih menggunakan beberapa unsur dari ejaan Van Ophuijsen, namun sudah disesuaikan dengan lafal bahasa Indonesia. Contohnya, kata susah sekarang menjadi susah. Kata umur sekarang menjadi umur. Selanjutnya yang ketiga, ejaan pembaharuan yang berlaku pada tahun 1956 sampai 1961. Ejaan pembaharuan disusun oleh panitia yang dibentuk oleh Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954. Ejaan ini menghilangkan pengaruh bahasa Belanda dan menyederhanakan cara menulis. Contohnya, kata ja sekarang menjadi nya. Kata percontohkan sekarang menjadi pertunjukan. Selanjutnya yang keempat, ejaan Melindo yang digunakan pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan Melindo merupakan singkatan dari Melayu Indonesia. Ejaan ini dirancang untuk menyamakan ejaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Namun, pelaksanaan ejaan Melindo menemui banyak kendala sehingga pemakaiannya dihentikan. Contohnya, kata syair sekarang menjadi syair. Kata sejajar sekarang menjadi sejajar. Selanjutnya yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau disingkat menjadi LBK yang digunakan pada tahun 1967 sampai 1972. Ejaan ini disempurnakan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Ejaan LBK masih memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan lagi. Contohnya, kata masalah sekarang menjadi masalah. Kata banyak sekarang menjadi banyak. Selanjutnya yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD yang digunakan pada tahun 1972 sampai 2015. EYD merupakan penyempurnaan dari ejaan LBK. EYD resmi digunakan mulai tanggal 15 April 1972 melalui Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. EYD berlaku selama lebih dari 40 tahun. Contohnya, kata di tanpa adanya perubahan. Kata pemerintah tanpa adanya perubahan. Dan yang ketujuh, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB yang berlaku pada tahun 2015 sampai hingga sekarang. PUEB merupakan penyempurnaan EYD. PUEB resmi digunakan mulai tanggal 15 Agustus 2015 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. PUEB masih berlaku sampai sekarang. Contohnya, kata buku tanpa adanya perubahan, kata surat tanpa adanya perubahan.
Sekian penjelasan saya tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih.